من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء وأنذر الناس وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب Sedikit saya ingin menerangkan tentang bacaan panjang ya, penyebab kenapa dibaca panjang. Tadi kita baca Rabbana akhirna ya. Pada huruf na Rabbana di situ ada harokat bacaan panjang. Ada nggak bu tandanya? Nah sebenarnya gampang kenapa di situ harus kita baca panjang ataupun harus diletakkan tanda panjang. Dalam ilmu tajwid dari situ perhatikan Rabbana. Rabbana ada alif nggak bu? Ada ya, alif mati itu alif mati namanya Rabbana, nggak ada harakatnya alif. Bertemu dengan alif ataupun hamzah setelahnya yang berharakat, yaitu huruf A. Rabbana kemudian ada A. Nah, ya. Jadi kalau ada alif mati ketemu alif hidup, mesti alif matinya itu dibaca panjang. Ya, 5 harakat. Rabbana akhirna. Ya. Rabbana ada alif mati kan ya, ya. Nah, setelah itu ada alif hidup A akhirna. Maka harus dibaca panjang. Kemudian lagi setelah itu ila ajal. Ila la itu ada alif kecil sebenarnya di situ. Pada asalnya ada alif kecil mati. Ada nggak di situ ada sandangan tegak, alif berdiri itu mati ya. Itu alif sebenarnya. Ila la-nya itu ya. La di situ ada alif mati, ketemu A. Nah, maka la-nya dibaca panjang. Ila ajalin qarib. Di bawahnya lagi juga ada, ya, itu bisa dicek situ. Awalam takunu, ada alif lagi, ya Bu ya. Jadi itu sekedar informasi tentang tajwid. Ya, kenapa harus dibaca panjang? Jadi formulanya ataupun kaidahnya, setiap ada huruf alif ataupun waw ataupun ya mati bertemu dengan alif hidup atau hamzah hidup, maka harus dipanjangkan 5 harokat. Nanti sambil kita baca lewati, saya akan tunjukkan. Jadi penyebabnya ada tiga huruf ya. Alif mati ataupun waw mati ataupun ya mati, ketemu alif yang hidup ataupun hamzah hidup.
Dalam ilmu tajwid disebut sebagai yang alif yang 3 itu mad asli ya. Mad asli ketemu dengan alif hidup gitu aja. Mad asli kan ada 3 huruf ya. Berapa hurufnya? Alif, waw dan ya, mati semua ketemu dengan alif hidup. Kita teruskan. Nujib da'watak. Baca. Nujib da'watak Wa nattabi'ir rusul. wa nattabi'ir rusul. أولم تكونوا أقسمتم Awalam takunu ahsantum من قبل ما لكم من زوال min qablu ma lakum min zawal وسكنتم في مساكن wa sakantum fi masakin الذين ظلموا أنفسهم alladzina zalamu anfusahum وتبين لكم wa tabayyana lakum كيف فعلنا بهم kaifa fa'alna bihim وضربنا لكم الأمثال wa darabna lakumul amsal وقد مكروا مكرهم wa qad makaru makrahum وعند الله مكرهم wa indallahi makruhum وإن كان مكرهم wa in kana makruhum لتزول منه الجبال wa idhitazulul jibal لتزول منه الجبال litazula minhul jibal فلا تحسبن الله fala tahsabanna Allah مخلف وعده رسله mukhlifa wa'dihi rusulah إن الله عزيز ذو انتقام inna allaha azizun dzul intiqam يوم تبدل الأرض yawma tubaddalul ardh غير الأرض والسماوات ghairal ardi was samawat وبرزوا wa barazu لله الواحد القهار lillahil wahidil qahar وترى المجرمين يومئذ wa taral mujrimina yawma'id مقرنين في الأسود muqarranina fil asfal
sarabiluhum sarabiluhum min qatiran min qatiran wa taghsha wujuhahum nar wa taghsha wujuhahumun nar. ya, tolong baca Bu dari 49 sampai 50 terjemahannya. 49. Dan pada hari itu 49. Terjemahannya. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Ya, terus Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Alhamdulillah ya. Jadi diingatkan kita Bu supaya kita terus menjadi orang yang sidik benar ya Bu ya. Jangan sekali-kali melanggar peraturan Allah, melanggar peraturan Rasul, melanggar peraturan pemerintah setempat. Dalam surah Nisa disebutkan ya. Dalam surah Nisa disebutkan kata Allah, taatlah kamu kepada Allah, Rasulnya dan ulil amri, maksudnya pemerintah setempat. Ya, Hongkong inilah kita harus patuhi peraturan itu. Nah, ya, ibu-ibu mau kemana-mana bawa KTP kan? Nah, maksud ya, nggak bawa KTP ketangkep. Ya, ikuti peraturan lalu lintas. Kalau sudah kuning, ya dengan nyebrang apa berhenti? Hati-hati. Nah, yang paling bagus berhenti, Siap-siap. lebih selamat. Berarti tapi nggak ada Itu mobil saya langsung tanya lari. cepet. Nanti kalau ada kendaraan yang lalu, mereka juga beranggapan bahwa ini sudah kuning, ini nggak apa-apa. Nah, ngerempet kita nanti. Jadi taati peraturan setempat, taati Allah, Rasulnya dan ulil amri. Itulah yang akan diterima oleh orang-orang mujrim, orang-orang kafir, zalim, ya, orang yang selalu hidupnya berlumuran dosa. Di akhiratnya akan diapakan? 49 tadi. Ditutupi asap. Nomor 49 dulu tadi. Diikat dengan Dengan belenggu. bayangkan kakinya diikat dengan rantai belenggu, tangannya begitu ya Bu ya. Penting kalau rantainya besi ini. Kalau rantainya dari api neraka, naudzubillah ya. Ini masalah keimanan ya. Dalam Islam setelah kita mati ya, di sana akan ada kehidupan yang lebih kekal ya. Yang hasil kehidupan itu tergantung kepada kehidupan kita di dunia ya. Kalau kehidupan di dunianya lebih baik amalnya, lebih banyak berat timbangannya, maka insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau berat timbangan buruknya ya, maka disitulah nanti ya, tadi akan diapa? Dibelenggu. Terus ayat yang ke-50 nya diapain? Pakaiannya apa? Pakaiannya Coba cairan lagi mendidih, pernah melihat aspal nggak lagi? Iya. Digodok di situ kan Iya. ada ya. Oh, wah, panasnya luar biasa. Kulitnya hancur, ya, kemudian diutuhkan lagi, hancur lagi, diutuhkan lagi, hancur lagi. Itu siksaan yang amat pedih. Nah, kita diingatkan oleh ayat ini ya Bu ya. Jadi hidup ini memang harus yang benar-benar saja, yang jujur-jujur saja, yang baik-baik saja ya. Tinggalkan yang buruk-buruk. Di samping keuntungannya di dunia juga untuk kita dan keluarga, di akhirat kita akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak seperti orang yang tidak percaya dengan akhirat. Orang yang nggak percaya dengan akhirat ya memang enjoy terus di dunia. Yang penting enjoy. Nah, kan gitu ya, hidupnya apa?
senang dengan cara apapun lah. Nah, bagi mereka yang nggak punya Tuhan ya, yang penting hidupnya senang, mati dia sudah. Bagi mereka matinya kayak binatang aja, mati ya mati sudah, seperti tidak ada apa, tidak ada beban setelah mati itu. Padahal dalam agama Islam akan ada ya, tergantung kepada apanya, amal perbuatan kita waktu di Hong Kong ini misalnya ya, atau di Indonesia atau di dunia inilah ya, semuanya akan dikalkulasi, diperhitungkan, ditunjukkan kepada kita ya. Ya, jadi luar biasa ini peringatan keras dari Allah. Sudah pakaiannya pakai tar apa ter ya atau tar, pakaiannya itu. Kemudian artinya ditutup dengan mukanya ditutup dengan apa? Api neraka. Api neraka. Oh, geseng ya, utuh, geseng lagi, utuh, geseng lagi, non stop kehidupan yang abadi di sana. Naudzubillah. Jadi jangan terpedaya oleh gemerlapnya apa? Dunia. Dunia ini sebentar banget tuh. Orang yang senang di dunia itu berapa menit sih orang enjoy itu? Panjenengan dapat gajian itu senengnya berapa menit? Setengah hari. Semalam. Saya belum merasakan senang. Senengnya sebentar kan ya Bu ya? Wah, capek lagi gitu loh, kerja lagi gitu loh. Morat-marit lagi, mobat mabit lagi ya. Nanti bulan depan dapat lagi seneng. Iya sebentar ya, morat-marit lagi gitu loh. Nah, ini dunia Bu. Iya, kehidupan dunia nggak ada yang kekal, senengnya nggak ada yang kekal, capeknya nggak ada yang kekal. Jadi berubah-ubah. Ya. Ibu-ibu makan makanan yang enak-enak sampai habis $2.000 sekali makan. Senangnya berapa menit ketika makan? 5 menit. Oh, kalau kekenyangan saya nggak bisa napas ya sakit juga. 14. Berangkat. Iya, apalagi nggak bisa napas, tinggal ngik-ngik sedikit, ya. Sakit dioperasi akhirnya. Nah, ataupun perutnya mules habis makan enak-enak. Wah, sakit luar biasa. Nah, akhirnya nggak terbalas kesenangannya dengan kesakitannya. Nah, ya. Jadi perlu dijelaskan di sini bahwa kesenangan dunia itu memang temporer kata Allah. Ya, mata'ud dunya qalil. Kesenangan di dunia ini sangat temporer, sangat sebentar sekali, sangat sebentar. Orang yang berzina itu senangnya berapa menit? Kira-kira 5 menit, 10 menit, Sesaat itu. habis itu, dia puyeng dia. Dosanya ya, seukur. dosanya numpuk-numpuk, pulang ke rumah didamprat oleh istrinya. Nah, berantem ya Bu ya. Nah ini, jadi senangnya sebentar ya, sengsaranya di dunia nggak tenang, di akhirat tadi pakaiannya apa? Jadi aspal. Pakaian aspal loh. Berapa derajat? Nah, aspal dunia aja kita nggak sanggup jalan kaki ya Bu di atas aspal. Iya, panas-panas nggak? Itu aspal yang sudah kering dulu ya. Kalau aspal yang baru di Bandingannya adalah 70 lebih bandingan dari api dunia. Nah, ya. Dan kata Nabi, yang paling rendah panasnya itu ketika kita nginjak bara api dunia, ya, nginjak bara api sampai ke ubun-ubun itu saja sudah, ya. Itu paling rendah derajat volume panasnya di akhirat. Nah, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan pelanggaran. Baik. Kemudian ayat berikutnya 51 ya. Ini penjelasan berikutnya. Liyajziyallah. Baca. Liyajziyallahu
كل نفس ما كسبت kulla nafsin ma kasabat إن الله سريع الحساب. inna allaha sari'ul hisab. Baca lagi dulu 51. Artinya agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh Allah Maha cepat perhitungannya. Ya, jadi Ibu tidak ada yang tertinggal Bu yang kita lakukan dalam 24 jam Bu. Gak ada sekecil biji sawi pun, semuanya terekam, tercatat. Ya, di kiri kanan kita ada Raqib dan Atid yang mencatat amalan kita. Ya, dia direkam, ya bukan nulisnya pakai pulpen, ya itu urusan malaikat lah ya dia. Lebih hebat dari CCTV yang ada di sini. Ya, akan kena semua dan tidak akan terkena virus, terkontaminasi, ya, dan semuanya akan ditunjukkan, dipresentasikan ya, pada hari perhitungan. Nah, ya, jadi harus menjaga ya Bu ya. Yang harus dijaga ada 3: perkataan, perbuatan, dan niatan. Niat ini termasuk dicatat loh. Malam tadi niat, besok aku mau ngaji ke masjid. Oh tuh niat bagus itu. Allah catat. Walaupun pada akhirnya tinggal jadi. Nah, termasuk dicatat kebaikan ini oleh Allah. Iya. Tiba-tiba misalnya majikannya perlu kita misalnya, ya, ataupun kitanya ada perlu lain misalnya. Ya, sudah dicatat baik. Maka niat itu harus baik. Jangan malam tadi niat aku mau ke masjid, mau tukar sepatu